Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya yang sukses karena kegigihan dan keberhasilan ini sangat luar biasa karena kedermawanan beliau, karena kebersamaan beliau dengan masyarakat umum pada saat itu. Utsman bin Affan mempunyai gelar Zunnur Ain, yang artinya dua cahaya. Dua cahaya itu didapat dari dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau peristrikan. Yang pertama, istri beliau bernama Ruqayyah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ini, Ruqayyah ini, meninggal dunia, istri yang pertama beliau, maka beliau kembali memperistri salah satu dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulsum. Utsman bin Affan juga mempunyai gelar Hijratain, yang artinya dua hijrah. Makna dua hijrah ini adalah beliau mengikuti hijrah yang pertama ketika ke Ethiopia. Pada saat itu Ethiopia bernama Habasyah. Umat Islam berangkat dari kota Mekah menuju Habasyah untuk mendapatkan perlindungan kepada raja yang ada di Habasyah sana, Raja Najasyi. Maka dua hijrah, yang pertama ke Habasyah dan yang kedua ke Madinah. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah pada tahun 574 Masehi. Ayahnya bernama Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Urwa binti Al-Baida. Garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada Abdul Manaf. Qusay mempunyai anak yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai dua putra, yaitu Hashim dan Abdul Syam. Hashim mempunyai anak bernama Abdul Muthalib dan Abdul Syam memiliki anak bernama Umayyah. Abdul Muthalib mempunyai anak bernama Abdullah, sedangkan Umayyah mempunyai anak bernama Abdul Ash. Abdullah mempunyai anak bernama Muhammad, sedangkan Abdul As mempunyai anak bernama Affan. Affan inilah yang mempunyai anak bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sangat dermawan dan murah hati. Beliau sering membantu orang yang kekurangan. Utsman bin Affan juga memiliki sifat lembut, sabar, tekun, dan pemalu. Dengan ketekunan yang dimilikinya ini, dengan kemurahan hatinya ini, dalam berdagang beliau menjadi seorang pedagang yang sukses. Utsman bin Affan itu mempunyai sifat yang baik, dan beliau di kalangan kafir Quraisy termasuk orang yang tinggi martabatnya, termasuk orang yang dimuliakan dalam bangsa Quraisy pada saat sebelum masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika Utsman bin Affan sudah memeluk Islam, sangat kagum kepada beliau. Bahkan malaikat pun malu kepada beliau. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersama Aisyah, istri beliau. Beliau berkata, beliau bersabda, "Tidakkah saya malu kepada orang yang malaikat pun malu padanya?" Maksudnya Utsman bin Affan. Jadi malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika masuk Islam, beliau dibawa oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq inilah yang membawa Utsman bin Affan dan memperkenalkan Islam, memperkenalkan Rasulullah SAW, karena beliau adalah sahabat karib dari Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang saudagar kaya, begitupun dengan Abu Bakar, saudagar kaya yang sama-sama ketemu dalam perniagaan. Maka Abu Bakar memperkenalkan Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan masuk Islam, maka beliau sangat luar biasa dalam membantu kejayaan Islam. Ini terbukti ketika Rasulullah SAW mengalami kekurangan perbekalan dalam berperang. Pada waktu itu umat Islam akan berperang melawan Bizantium, dan Utsman bin Affan menyediakan dan memberikan beberapa hartanya, menyerahkan harta-hartanya, yaitu 950 ekor unta, 100 ekor kuda, dan uang tunai sebesar 1000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Begitu juga dengan kondisi umat Islam ketika mengalami krisis paceklik, kekeringan melanda pada saat itu. Kemudian Utsman bin Affan datang dengan membawa 1000 karung gandum dan semuanya dibagikan kepada kaum muslimin. Dalam kesempatan lain, Utsman bin Affan membeli separuh dari sumur Raumah yang dimiliki oleh Yahudi di Madinah pada saat itu. Perjanjiannya adalah separuh ini milik Yahudi, separuh lagi milik Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan memberikan separuhnya ini untuk kaum muslimin. Perjanjiannya, hari ini Yahudi yang memakai sumur itu, besoknya Utsman bin Affan, dan seterusnya. Yahudi ini kemudian menjual sumur Raumah ini kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun kemudian membeli ini, dan beliau memperuntukkan, memberikan sepenuhnya dengan keikhlasan yang tulus untuk dipakai dan dipergunakan oleh umat Islam sampai hari ini. Untuk sementara kita cukupkan dulu pelajaran kita pada siang yang berbahagia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh